Mahfud MD mulai ditinggalkan para pengagumnya yang dulu mengagumi Mahfud MD. Namun demikian, setelah Mahfud MD begitu menyerang Presiden Jokowi dan selalu nyinyir, kini Mahfud MD ditinggalkan oleh para pengagumnya. Makanya Pak Mahfud, jadi orang jangan menjadi orang yang nyinyir. Pak Jokowi kok dilawan, ya Andalah yang ditinggalkan oleh para pengagumnya. Pak Mahfud MD, saya adalah orang yang mengidolakan Pak Mahfud, orang yang mengagumi Pak Mahfud MD. Tapi kalau Pak Mahfud banyak bicara, Pak Mahfud banyak omong, apalagi Pak Mahfud nyinyir, mohon maaf, orang tidak suka nanti ke Pak Mahfud. Orang bahkan ilfil dan tidak respect lagi terhadap Pak Mahfud MD. Apalagi Pak Mahfud membicarakan jeleknya Pak Jokowi dan pemerintahannya misalnya. Itu Pak Mahfud hanya terkesan munafik dan mencari sensasi, pencitraan saja di sini. Karena Pak Mahfud baru saja turun bagian dari Jokowi dan pemerintahannya kemarin, jadi terkesan munafik. Gitu. Pak Mahfud juga mengomentari jet pribadi yang dipakai oleh Kaisang. Lebih baik Pak Mahfud berbicara bangsa Indonesia ke depan ini seperti apa, berbicara Indonesia ini ke depan harus bagaimana. Siapa tahu pendapat dan pemikirannya Pak Mahfud ini diambil oleh bangsa Indonesia. Karena secara hukum lebih parah Pak Mahfud MD saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggunakan jet pribadi dalam menjalankan tugasnya. Secara hukum itu yang patut dikatakan gratifikasi. Artinya apa? Pak Mahfud diam dan jangan nyinyir, itu lebih wibawa. Bahasa Maduranya, lah konang kelako, kenangnya ya kenangi. Itu Pak Mahfud. Dan ini adalah bentuk dukungan kritis saya terhadap Pak Mahfud karena saya mengidolakan Pak Mahfud. Demikian juga dengan Rasman, begitu kecewa dengan Mahfud MD terkait dengan soal kasus Vina. Tentu saja Mahfud MD tidak hanya menjadi orang nyinyir kepada Presiden Joko Widodo, namun demikian pada kasus-kasus yang lain seperti kasus Vina. Inilah Rasman. Tuhan saya yang maha berat kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Pak Mahfud bicara di podcastnya terus terang Mahfud MD. Pak Mahfud ini ngomong seperti ngejek. Polisi, ada orang pengacara yang nggak diminta, tapi dia bantu-bantu polisi. Kita bantu saja polisi masih disudutkan, apalagi dibiarkan. Saya ingin tanya deh Pak Mahfud. Pak Mahfud kira-kira pikiran Bapak tentang polisi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Bapak pernah Menko Polhukam? Bapak pernah membuat tim untuk percepatan reformasi hukum? Mana hasilnya? Saya tersinggung dengan kata-kata Pak Mahfud. Karena banyak yang DM saya, WA saya, seolah itu arahnya ke saya, mungkin kepada kawan-kawan saya. Kami tidak pernah dipesan oleh polisi untuk bantu mereka. Saya tegaskan itu. Dan kami tidak pernah bekerja sama dengan polisi untuk bantu mereka. Tapi sebagai seorang penegak hukum, dan kita levelnya sama sebagai penegak hukum, lawyer, kemudian hakim, kemudian KPK, jaksa dan polisi, setara dalam penegakan hukum, bahkan kita wajib saling perhatian dengan sesama hukum. Kok Pak Mahfud ngomong begitu? Tersinggung saya sama Bapak. Oh, ini Rasman nantang, saya masih ingat. Ketika Pak Jokowi periode yang lalu, periode pertama kabinet kerja, waktu itu ada salah satu TV swasta, narasumbernya Pak Yusril. Dan kalau saya nggak salah, siapapun yang berdebat kata-kata saya itu. Tapi kok di kasus ini Bapak tidak ngomong? Kasih dong pikiran, apakah ini pembunuhan, apakah ini lalu lintas? Terus Bapak komentari dong Surabaya itu. Apakah itu harus dihukum hakimnya? Apakah itu hukumnya seperti apa? Komentari dong. Jangan karena Bapak. Saya khawatir Pak Mahfud ini nanti begini-begini, nanti masuk ke dalam sistem, jadi ini jadi itu lagi. Takut saya nanti jadi berubah. Jadi Pak Mahfud, tolonglah
Bapak berbicara, saya di DM, saya tersinggung dengan kata-kata Bapak. Jangan Bapak pikir Bapak segala-galanya, Bapak senyum-senyum seolah kita ini orang yang muda-muda ini tidak berisi, Pak. Yang Bapak baca KUHP, undang-undang sama dengan yang saya baca. Dan saya tidak pernah gentar menghadapi orang seperti yang Bapak sampaikan ini. Ini jelas ya, saya punya track record sendiri, jangan rendah-rendahkan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sampai ke Pak Mahfud, dan mudah-mudahan Pak Mahfud tidak maksudnya ke saya, tapi saya menduga itu mengarah ke saya dan kawan-kawan saya. Selain kasus Vina dan menyinyiri Presiden Joko Widodo, dalam kasus korban Kanjuruhan, Mahfud MD juga membuat masyarakat kecewa, khususnya adalah korban dari Kanjuruhan. Tolonglah Pak Mahfud MD, jangan membuat statement yang seperti itu. Kasihanlah para korban, di mana hati nuraninya sampean, Pak. Kasihan keluarga korban dan korban-korban yang luka-luka sampai sekarang ini yang masih trauma. Akan saya tuntut ke Pak Jokowi sebagai bapak negara saya, presiden saya. Walaupun perjuangan saya berat, akan saya tuntut sampai seadil-adilnya, yang mungkinlah mustahil keadilan saya dapat, tapi saya akan berusaha sampai nyawa saya taruhannya. Masyarakat yang lain juga begitu sangat kecewa dengan Mahfud MD atas pernyataannya yang menghina para ibu-ibu yang melahirkan anaknya yang dianggap durhaka, kata Mahfud MD. Dan inilah komentar warga. Salam hormat Profesor Mahfud MD. Maaf jika hormat saya seperti ini. Setelah mendengar pernyataan Bapak yang lagi viral, saya kecewa. Percuma pertemuan khusus kita di Surabaya yang sempat membuat saya bangga, tapi Bapak sudah menyakiti jutaan hati seorang ibu dan wanita, khususnya seluruh Indonesia dan mungkin bahkan seluruh jagat raya. Saran saya, Bapak Profesor Mahfud MD, silakan mundur dari menteri, dan bila penting dan lebih bagus lagi mundur dari cawapres. Bapak tidak layak lagi jadi profesor. Mohon maaf Bapak Mahfud MD jika hormat saya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang 9 di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Ya. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari Jadi kalau ada prestasi, ayo kita klaim prestasi itu sama-sama. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi ini. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama-sama. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa kelemahan. Ada yang achieve, ada yang tidak achieve. Bisa aja, Bang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih harus dilanjutkan. Bisa aja. Tapi itu masalah kita sama-sama. 9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian terhadap apa yang menurut mereka